Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh dari rumah yang bisa ditonton atau disaksikan lewat YouTube channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bencana dan juga penyakit. Sebelum melanjutkan materi hari ini, perkenalkan nama Ibu Rizka. Di sini akan mempelajari tentang pembelajaran PJOK kelas 2. Tentang memahami cara menjaga kebersihan lingkungan, tempat tidur, rumah, kelas, lingkungan, sekolah, dan lainnya. Sebelum itu, harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di sini menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan lainnya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Kenapa? Karena lingkungan yang kotor akan menjadi sarang kuman, sarang bakteri, dan juga sarang nyamuk, serta sarang yang lainnya, yang mengakibatkan bisa menularkan kita penyakit. Nah, di sini ada macam-macam kebersihan lingkungan. Pertama, yaitu kebersihan di tempat tidur, kebersihan di rumah, kebersihan di kelas, dan kebersihan di sekolah. Keempat lingkungan ini merupakan lingkungan yang sering kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, untuk cara menjaga kebersihan di tempat tidur, kita harus merapihkan dan membersihkan tempat tidur. Jadi, setelah bangun tidur, jangan langsung mandi, makan, main, tapi harus membersihkan tempat tidur terlebih dahulu. Membersihkan spray, merapihkan bantal-bantalnya, jangan setelah tidur langsung ditinggal. Lalu mengganti spray, harus teratur dalam mengganti spray, misalkan 3 hari sekali untuk mengganti spray atau seminggu sekali. Kenapa? Karena agar spray yang kita pakai tetap bersih, tidak ada kuman ataupun bakteri. Selanjutnya, tidak makan dan minum di tempat tidur. Nih, untuk anak-anak semua, jangan sekali-sekali makan atau minum di tempat tidur. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang kalian konsumsi bisa saja terjatuh di atas kasur dan masuk ke dalam sela-selanya. Jika tidak dibersihkan, maka akan menjadi sarang kuman ataupun sarang serangga-serangga seperti kecoa, semut, dan lainnya. Selanjutnya, menyiapkan tempat khusus pakaian. Jangan di kamar setelah berganti baju, pakaian kotor ataupun bersihnya ditaruh di tempat tidur. Itu tidak baik. Alangkah baiknya kita menyediakan lemari di kamar tidur. Jadi, pakaian-pakaian bersih bisa kita simpan di lemari, dan untuk pakaian yang kotor kita bisa menyediakan tempat khusus. Selanjutnya, membersihkan kamar tidur. Membersihkan kamar tidur, jadi setiap hari kamar tidur harus disapu lantainya, dipel lantainya, dibersihkan sela-sela tempat tidur, lemari, ataupun jendela agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sekali-sekali kita setelah makan atau mengonsumsi atau sampah apa saja kita selipkan di bawah kolong lemari, di bawah kolong kasur. Itu tidak baik karena akan menimbulkan atau menyebabkan penyakit. Kuman-kuman, bakteri, dan juga sarang serangga suka menghinggapi tempat-tempat kotor seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Di sini tidak menggantung banyak pakaian di belakang pintu. Anak-anak biasanya suka menggantung di belakang pintu baju-bajunya. Setelah pakai baju, digantung di belakang pintu.
Itu tidak baik ya. Alangkah baiknya menyediakan tempat gantung khusus untuk baju-baju yang telah kita pakai. Selanjutnya, ada mencuci baju setiap hari. Mencuci baju setiap hari. Baju yang setelah kita dipakai, kita bersihkan agar tidak ada bakteri atau kuman yang menempel di baju. Terutama setelah kita beraktivitas dan juga berkeringat. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, anak-anak semua kalau ada sampah, buang pada tempatnya, entah itu sampah dari aktivitas kita atau misalkan kita menemukan sampah di tempat lain. Misalkan ada di rumah, ada sampah bukan milik kita ambil, kita taruh di tempat sampah agar rumah tetap bersih. Selanjutnya yaitu menyimpan sepatu dan sandal pada tempatnya. Jangan sampai sandal yang dipakai setelah kita beraktivitas, kita letakkan di mana saja. Ada yang di ruang tamu, ada yang di sofa, ada yang di lemari, itu tidak baik ya. Alangkah baiknya sandal dan juga sepatu yang setelah kita pakai beraktivitas, kita simpan di tempatnya. Kita bisa menggunakan rak sepatu untuk menyimpan sandal dan sepatu milik kita. Lalu ada menyapu dan mengepel setiap hari. Tentu saja aktivitas ini harus dilakukan setiap hari agar rumah tetap bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari debu, bersih dari kuman. Sehingga lingkungan kita bersih, kita pun nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu mencuci alat masak dan perlengkapan makan setelah digunakan. Jadi untuk alat makan atau alat masak setelah kita gunakan, kita bersihkan. Kita misalkan pagi-pagi mau buat sarapan, kita masak nasi goreng, ditaruh di piring, gelasnya buat minum. Setelah kita makan, kita selesai, kita bersihkan, mencucinya dengan sabun dan air mengalir. Kenapa? Agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di piring, gelas, atau perlengkapan masak lainnya. Jika tidak dicuci, maka akan menjadi sarang penyakit. Kuman-kuman akan menghinggap dalam alat makan, alat-alat masak yang biasa kita gunakan sehari-hari dan bisa masuk ke tubuh kita sehingga kita akan bisa terkena penyakit. Lalu membersihkan alat-alat kebersihan. Nah, yang dimaksud dengan membersihkan alat-alat kebersihan di sini, ada yang tahu nggak alat kebersihan yang ada di rumah apa aja? Ada sapu, ada kain pel, ada kemonceng, ada lap untuk mengelap kaca. Nah, setelah digunakan harus dibersihkan. Jangan sampai setelah kita mengepel, kita tidak membersihkan, menaruhnya asal-asalan, itu malah menjadi sumber penyakit. Selanjutnya ada cara menjaga kebersihan di kelas. Di sini yang pertama yaitu membersihkan jendela. Membersihkan jendela kelas itu harus ya, biar jendelanya bersih dan kita bisa melihat atau melihat pemandangan dari luar dari dalam kelas. Selanjutnya merapikan meja dan kursi. Setelah beraktivitas di dalam kelas, kita harus merapikan nih kursinya, mejanya. Jangan sampai pas kita tinggal kursi dan mejanya berantakan. Lalu ada membersihkan papan tulis. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan tulisan dari papan tulis, kita harus membersihkannya sebelum meninggalkan ruangan. Lalu menyapu dan mengepel lantai. Kenapa harus menyapu dan mengepel lantai? Karena agar lantainya bersih, tempatnya nyaman, jadi belajar juga enak. Nah, tapi aktivitas-aktivitas ini bisa kita lakukan ketika kita sudah memulai pembelajaran lagi di kelas. Lalu tidak membuang sampah sembarangan. Ini penting, jangan sampai anak-anak menyimpan sampah di kolong meja. Biasanya ada yang suka menyimpan sampah di kolong meja, di sela-sela kursi.
ataupun di pojokan ruangan. Itu tidak boleh ya, karena akan mengundang nyamuk untuk hinggap di situ. Selanjutnya ada cara menjaga kebersihan di sekolah. Yang pertama yaitu merawat tanaman sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu kan biasanya anak-anak ada tanamannya di depan kelas atau ada kebun khusus. Nah, kita harus merawat tanaman-tanaman tersebut karena tanaman-tanaman itu akan mengeluarkan oksigen yang akan dikonsumsi oleh kita manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Jadi kita harus merawat tanaman-tanaman yang ada, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Lalu menyapu halaman sekolah. Menyapu halaman sekolah di depan kelas, misalkan ada dedaunan yang kotor, dedaunan yang berserakan, kita sapu, kita masukkan tempat sampah. Ada juga membersihkan toilet. Toilet sekolah itu harus bersih ya, karena kita menggunakannya sehari-hari. Jadi tidak boleh kotor. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah asal-asalan. Harus ada tempat sampah yang menyediakan, yaitu sekolah menyediakan tempat sampah dan kita membuangnya di tempat sampah. Lalu tidak merusak fasilitas sekolah. Kita tidak boleh merusak fasilitas sekolah ya. Misalkan ada jendela, papan tulis, ataupun lapangan olahraga, jangan sampai kita merusaknya karena ketika alat-alat ataupun fasilitas sekolah rusak akan tidak enak dipandang dan juga tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Lalu ada penerapan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memisahkan sampah organik dan anorganik. Di sini harus memisahkan ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik artinya sampah yang mudah terurai. Nah, salah satu contohnya dedaunan atau kertas. Dan ada sampah anorganik seperti plastik, botol-botolan. Nah, selanjutnya mendaur ulang sampah. Nah, sampah-sampah organik bisa didaur ulang, dijadikan pupuk, sedangkan sampah-sampah anorganik bisa dijadikan kerajinan. Ada melakukan gotong royong. Melakukan gotong royong ini bisa dengan warga sekolah atau keluarga di rumah untuk membantu membereskan lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Lalu melakukan go green. Go green di sini bisa dengan cara menanam tanaman di sekitar lahan rumah atau sekolah, bisa juga dengan menghemat air, jangan sampai kita membuang-buang air atau mubazir ya. Bisa juga mendaur ulang sampah, itu masuk ke dalam program Go Green. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Tentu saja setiap sampah yang ada harus dibuang dan diletakkan pada tempat yang tepat. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai, membuang sampah di sawah, atau membuang sampah di selokan. Kalau misalkan kita membuang sampah di selokan dan juga sungai, nanti ketika musim hujan itu bisa menyumbat jalannya air sehingga terjadilah bencana banjir. Nah, agar tidak terjadi bencana banjir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari tentang kebersihan di rumah, kebersihan di kelas, kebersihan di lingkungan sekolah, dan yang pasti kebersihan di tempat tidur. Kita harus menjaga kebersihan di berbagai lingkungan yang sering kita lakukan aktivitas. Nah, kebersihan lingkungan sendiri, kita harus membersihkannya, menjaganya, dan juga memelihara agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan yang nyaman. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam penjelasan Ibu yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.